Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang asam dan basa. Tujuan dari video ini adalah satu, untuk menguji sifat asam basa larutan dengan kertas lakmus. 2. Membuat indikator asam basa dari tumbuhan dan mengamati perubahan warna indikator yang sering digunakan dalam laboratorium. 3. Menggolongkan larutan asam basa kuat dan lemah berdasarkan pH. Rasa makanan yang berbeda-beda disebabkan oleh sifat kimia makanan tersebut, yaitu asam, basa, atau netral. Asam dan basa saling menetralkan membentuk garam. Menurut teori Arrhenius, senyawa asam adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air menghasilkan ion H+. Ada dua jenis kertas lakmus, yaitu kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Adanya ion H+ dalam larutan dapat memerahkan kertas lakmus. Lakmus biru berubah menjadi merah atau lakmus merah tidak berubah warna. Sedangkan adanya ion OH- dalam larutan dapat membirukan kertas lakmus, atau lakmus merah berubah menjadi biru atau lakmus biru tidak berubah warna. Tumbuhan berwarna dapat digunakan sebagai indikator asam basa, misalnya daun mahkota bunga atau kembang sepatu, bougainville, mawar, dan lain-lain. Kunyit, ekstrak bahan-bahan itu memberi warna yang berbeda dalam larutan asam dan larutan basa. Derajat atau tingkat keasaman suatu larutan dinyatakan dengan istilah pH. pH larutan asam kurang dari 7, pH larutan netral sama dengan 7, pH larutan basa lebih besar dari 7. Kekuatan asam basa ditentukan dari pH larutan dengan konsentrasi yang sama. pH asam kuat lebih kecil dibanding asam lemah, sedangkan pH basa kuat lebih besar dibanding pH basa lemah. Asam kuat dalam air menghasilkan ion H+ secara sempurna sehingga mempunyai pH kecil berkisar 1-3. Adapun asam lemah dalam air menghasilkan ion H+ secara tidak sempurna sehingga mempunyai pH besar. Begitu juga basa kuat dalam air menghasilkan OH- secara sempurna sehingga mempunyai harga pOH kecil atau harga pH besar berkisar 12-13. Basa lemah dalam air menghasilkan ion OH- secara tidak sempurna sehingga mempunyai harga pOH besar atau harga pH kecil berkisar 9-12. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini yaitu satu peralatan, tabung reaksi atau plat tetes, yang kedua rak tabung reaksi, yang ketiga pipet tetes, yang keempat lumpang dan alu, yang kelima gunting, yang keenam pisau, yang ketujuh kertas lakmus merah dan biru, yang kedelapan indikator universal. Adapun bahan-bahan yang digunakan adalah 1. Air suling, 2. Air kran, 3. Air sabun batang, 4. Air kapur, 5. Air jeruk nipis, 6. Kunyit, 7. Larutan gula, 8. Alkohol atau etanol, 9. Larutan deterjen, 10. Mahkota bunga berwarna merah, biru, putih, 11. Larutan cuka, CH3COOH 1 molar, 12. Larutan natrium hidroksida, 13. Larutan asam nitrat, 14. Larutan asam klorida, 15. Larutan kalium hidroksida, 16. Larutan natrium klorida, 17. Fenolftalein. Adapun prosedur kerja dalam praktikum ini, yang pertama, pengujian sifat larutan. Guntinglah masing-masing kertas lakmus merah dan biru sepanjang 1 cm dan taruhlah dalam satu tabung reaksi atau pada satu lekukan plat tetes. Lalu teteskan air suling. Amati apakah terjadi perubahan warna pada kertas lakmus. Catat pengamatan. Dengan cara yang sama, ujilah larutan cuka dan air kapur. Yang kedua, lanjutkan percobaan Anda dengan menguji larutan lain yang tersedia. Apakah larutan itu bersifat asam seperti cuka, bersifat basa seperti air kapur, atau bersifat netral seperti air suling. Yang kedua, membuat indikator dari tumbuhan dan mengamati perubahan warna indikator fenolftalein. Yang pertama, giling beberapa helai mahkota bunga berwarna merah dan kira-kira 5 ml air suling dalam lumpang. Tempatkan 1 ml air bunga ini masing-masing ke dalam 2 tabung reaksi. Ke dalam tabung pertama tambahkan larutan cuka, sedangkan ke dalam tabung kedua tambahkan beberapa tetes air kapur. Guncangkan tabung, amati perubahan warna dan catat.
Yang kedua, lakukan cara yang sama dengan bunga berwarna biru dan putih. Yang ketiga, siapkan 3 tabung reaksi yang bersih. Tabung pertama diisi dengan 2 ml larutan cuka, tabung kedua dengan air kapur, sedangkan tabung ketiga diisi dengan air suling. Kemudian tambahkan masing-masing 2-3 tetes larutan phenolphthalein. Guncangkan tabung dan catat perubahan warnanya. Menentukan nilai pH dan kekuatan asam basa. 1. Masukkan larutan CH3COOH 1 molar, NaOH 1 molar, HNO3 1 molar, HCl 1 molar, KOH 1 molar ke dalam tabung reaksi masing-masing 5 ml. Yang kedua, celupkan kertas indikator universal ke dalam tiap-tiap larutan. Yang ketiga, amati dan catat hasil pengamatan Anda. Sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.